Hai, halo sahabat Unrika. Lama tidak berjumpa. Jumpa lagi kali ini pada podcast Unrika TV. Ya. Jadi hari ini Unrika TV menggelar kembali podcast yang sudah lama sempat tidak aktif lagi gitu ya. Oke, sahabat Unrika. Jadi FEI nih di perguruan tinggi itu salah satu kegiatannya adalah diseminasi ya. Iya. Diseminasi sehingga kampus itu mengadakan semacam seminar internasional. Konferensi internasional. Nah, Unrika mengadakan itu berapa waktu yang lalu. Nah, hari ini kita akan coba ngobrol-ngobrol, ngulik-ngulik gitu agar sahabat Unrika tahu apa kegiatan internasional yang baru dilakukan oleh Unrika. Namanya itu ICMS 2023. Unrika Stepping Stones to Build Strong Foundation. Oke. Nah, hari ini kita ditemani oleh ketua panitianya, yaitu Dokter baru kembali dari kuliah ya Pak? Iya. Namanya Pak Dr. Albert. Nah, mungkin Bapak kenalin diri sendiri aja deh coba Pak kepada sahabat Unrika. Terima kasih Bu Dr. Lina has given me opportunity to introduce myself. So I would like to combine my language Indonesia and English. Is it okay or not? Please, it's okay. Okay. Please go ahead. Saya Dr. Albert, as a lecturer at Education Program Study of English Department. Dan benar kata Bu Lina tadi bahwa saya baru selesai menempuh studi program doktor di Universitas Negeri Yogyakarta. Dan alhamdulillah kembali aktif di sini sekitar 5 bulan yang lalu. Kembali aktif langsung gebrakannya kegiatan internasional ya? Iya. Tentunya ini karena didorong oleh rekan-rekan teman-teman termasuk Bu Lina sendiri. Masya Allah, Sivitas Akademika Unrika ya? Iya. Oke Pak Dokter, boleh cerita dulu nggak itu ICMS itu apa, terus kenapa itu dilaksanakan dan yang keberapa tuh di Unrika? Baik, terima kasih. ICMS itu dikenal sebagai forum internasional ya, atau umumnya kita mengenal ini International Conference. Dan ini pertama kali this is the first hybrid international conference. Oh, hybrid international conference. Which is organized by our campus. Jadi kita memberi nama ini International Conference on Multidisciplinary Study 2023. Jadi ada alasan mendasar mengapa kita memilih multidisciplinary. Kenapa nggak interdisciplinary? Karena there are many faculty in our campus like education, management and economic, and then engineering, sosial. Yes, and sosial dan lain sebagainya. Jadi atas dasar ini agar semua bidang ilmu bisa kita akomodasi, maka kita putuskan dengan panitia agar multidisiplinary. Disiplin. Pesertanya juga beragamnya dari siapa gitu Pak? Peserta konferensi ini terdiri dari peserta yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri dengan berbagai bidang ilmu yang berbeda-beda. Jadi secara keseluruhan peserta konferensi ini 528 orang. Ini di luar ekspektasi kita. Awalnya kita menargetkan itu sekitar 350. Dan itu awalnya kita sudah khawatir dapat enggak ya, tercapai tidak peserta ini. Tapi atas support, dukungan dari seluruh stakeholder, khususnya komponen Unrika, maka tercapai target ini. Itu berapa negara tuh Pak kemarin ICMS? Untuk ICMS tahun 2023 ini salah satu yang menjadi syaratnya kan itu minimal 4 negara. Jadi kita mengambil syarat minimal. Maka pesertanya ini dari 4 negara itu. Dari Indonesia, Malaysia, Austria, dan juga Thailand. Namun kalau pesertanya ada juga dari negara lain seperti dari Kazakhstan, seperti dari Maroko, Mesir dan lain sebagainya. Tapi itu peserta aja. Karena hybrid itu mungkin Pak ya, jadi atensinya luar biasa. Iya benar. Ya Pak Dokter, selain tadi publikasinya itu nanti di mana Pak Dokter? Iya. Publikasi. Memang salah satu tujuan diadakan ICMS ini adalah untuk mendorong kualitas publikasi dosen, mahasiswa dan para akademisi. Jadi
publikasinya ini terdiri dari 2 sasaran ya. Yang pertama itu publikasi tentu pada proceeding ya, international proceeding, namanya ini International Proceeding of International Conference on Multidisciplinary Study. Yang selanjutnya ke jurnal internal kita. Nah, dan ini memang salah OJS satu kita udah bersinta ya. Iya, ini juga kan salah satu tujuan kita untuk mengintroduce, memberikan effort kepada jurnal kita agar naik kelas, naik sinta, naik indeks gitu. Dan ada juga selected paper itu kita upayakan publikasi di Scopus. Luarannya Scopus ya. Iya, luarannya Scopus. Tapi OJS kita sudah rata-rata sinta, minimal sinta 4 ya kita ya. Iya, nah kita tawarkan itu minimal sinta 4. Apa nih Pak Albert peluang yang Unrika dapat nih? Bapak selaku ketua panitia nih, peluang yang Unrika dapat ke depannya nih after ICMS 2023 nih. Iya, kalau saya boleh bilang many opportunity we targeted for the next. Jadi yang pertama, peluangnya ini adalah untuk membuka akses kepada dosen-dosen membangun jejaring internasional. Nah, sesuai dengan visi dan misi kampus Unrika, pada tahun 2030 kita itu harus unggul di tingkat global. Nah, ini adalah salah satu tadi stepping stone-nya untuk menuju ke sana. Ini kita membuka. Gitu yang dipasang stepping stones to build strong foundation. Yes, ini adalah strong foundation kita untuk membangun jejaring, mendorong dosen, membuka akses kepada dosen untuk membangun jejaring internasional melalui kegiatan ilmiah yang berimplikasi pada peningkatan kinerja dosen itu sendiri. Ini salah satu opportunity-nya. Yang kedua tentu untuk mempercepat peningkatan akreditasi jurnal kita. Karena salah satu ukuran cepat lambatnya akreditasi jurnal itu adalah seberapa banyak orang luar, dalam dan luar negeri yang publikasi di kita. Berikutnya seberapa banyak reviewer, editor yang dalam dan luar negeri di dalam jurnal kita yang kita libatkan. Terus prosesnya itu memang harus dilakukan secara ideal. Nah, inilah peluang-peluang kita dalam masa-masa yang akan datang untuk mendorong, ya intinya tridharma perguruan tinggi kita itu juga harus didorong melalui stepping stone ini. Ya, karena saya lihat kemarin di reportnya Pak Albert tuh mahasiswa juga cukup banyak hari itu ya. Kalau biasanya selama ini international conference itu hanya mungkin akademisi, stakeholder lain, tapi ini mahasiswa kayaknya tensinya luar biasa ya. Iya. Jadi apa nih harapan Pak Albert ke depannya nih? Harapan saya, of course, harapan saya itu yang pertama, kita bisa menyadari bahwa penyelenggaraan konferensi ini merupakan salah satu program strategik. Harapan saya itu munculnya kesadaran kolektif di seluruh lapisan komponen kampus bahwa ini adalah stepping stone kita untuk mencapai tujuan sesuai dengan visi misi kita. Harapan ini begitu sangat penting menurut saya. Yang kedua, harapannya adalah penyelenggaraan ICMS yang kedua di tahun 2024. Ya, tentunya ini bisa kita persiapkan lebih matang, terintegrasi, jadi memiliki dampak yang lebih besar. Lebih besar. Masih mau hybrid nggak atau ada formulasi lain kira-kira? Untuk saat ini yang paling efektif dan efisien itu hybrid karena bisa menjangkau orang yang jauh menjadi dekat, yang dekat menjadi rapat. Bisa ya Pak Albert, lanjut Pak. Berikutnya, harapan saya ke depan adalah, ya tentu dengan perhelatan besar seperti ini harus memang didukung fasilitas yang juga mumpuni ya, yang berstandar internasional. Hal ini juga pernah saya sampaikan dan juga dosen yang lain menyampaikan kepada Bapak Yayasan, Pak Edwin, agar kita menginvestasikan sebuah fasilitas internasional untuk mengakomodasi kegiatan-kegiatan internasional ini. Karena ini kita harapkan menjadi pionir kita, menjadi abstrak kampus kita ke pihak luar, baik dalam negeri ataupun luar negeri. Jadi sehingga dengan tersedianya fasilitas atau ya, bahasa
sederhananya aula berstandar internasional. Nah, jadi kita lebih percaya diri untuk menyelenggarakan yang lebih wah. Misalkan tahun ini hanya 4 negara yang dilibatkan, bisa jadi nanti itu 10 negara. Karena kita belum berekspansi ke Eropa, kita masih di Asia. Tapi di tahun 2024, insya Allah nanti kita akan berekspansi ke negara-negara atau kampus-kampus top di Eropa. Okay. Itu rencananya. Bring your big spirit gitu Pak ya, dukungan semua apa yayasan, kemudian struktural semua, segala sifat akademika deh, biar ini bisa berlanjut lagi. Dan benar, tanpa dukungan seluruh civitas, komponen, Unrika, ya itu tidak akan jalan. Karena kita tidak bisa bekerja secara individual. Kita harus mengerjakan ini secara kolektif, kolaboratif, dan integratif. Sehingga tujuan itu lebih mudah dicapai. Ya, harapan bagusnya kayak gitu ya Unrika ya, biar lebih ekstra semangat yang Bapak bawa tadi bisa tergaung keluar, dan semoga ICMS ini kedepannya ada lagi gitu ya Pak Albert. Harapan berikutnya masih ada loh Bu ini. Masih ada. Harapan banyak banget ya. Karena saya berharap suatu saat bahwa ini menjadi pondasi penguatan dan kemandirian finansial di tingkat fakultas. Dan hal ini saya sudah menggambarkan dalam sebuah dokumen tertulis bagaimana peningkatan kemandirian finansial melalui kegiatan konferensi. Jadi setiap tahun bukan hanya kampus mengadakan, tetapi pada tingkat fakultas juga harus mengadakan konferensi nasional untuk mengakomodasi riset mahasiswa, skripsi mahasiswa, tesis mahasiswa, dan juga karya-karya ilmiah lainnya, baik itu melalui penelitian ataupun pengabdian masyarakat. Sehingga luaran dari semua proses ilmiah dan akademik di kampus itu dapat dimanfaatkan. Jadi tidak selama ini di beberapa banyak kampus ya. Jadi skripsi begitu selesai skripsi, jadi itu tidak memberikan dampak kepada kampus. Tinggal disimpan, rapi, dan dipandangin, dan lupakan. Nah, kalau kita buat konferensi nasional di tingkat fakultas setiap tahun, ini akan membranding fakultas itu kepada pihak lain. Berikutnya, pelibatan mahasiswa secara kontinum dan sustain untuk memanfaatkan hasil-hasil penelitian itu. Jadi, orang lain harus mengetahui apa sih temuannya, didiseminasikan melalui kegiatan ini. Jadi tidak hanya diujikan di ruang tertutup. Yang tidak hadir gitu ya. Iya. Hadir dalam tanda kutip, memang betul-betul hadir gitu ketika ada proses itu tadi. Ya luarannya apa-apalah, walaupun sudah diuji di fakultas, ikut seminar internasional, konferensi internasional ya. Kemudian ada juga kan yang versi PKM tuh. Versi PKM yang mereka membuat tanpa skripsi bisa lulus, tapi kan ada tanda bintang Pak Dokter. Iya. Oke. Jadi itu aja nih harapannya, ada lagi nggak? Harapan berikutnya adalah masih ada. Masih ada. Ini terkait dengan perencanaan di tingkat fakultas, tentu ini harus diberikan pendampingan. Artinya, saya berharap bahwa pihak rektorat, para pembantu rektorat, itu memberikan pendampingan kepada tiap-tiap fakultas, tiap-tiap prodi untuk menyelenggarakan ya walaupun sekedar level nasional. Sehingga tadi kegiatan ini benar-benar dilakukan secara masif, tidak hanya pada tingkat perguruan tinggi, tetapi juga tingkat fakultas dan tingkat prodi. Dan ini akan berimplikasi pada kesadaran ilmiah yang akan meningkatkan kualitas dari Tridharma perguruan tinggi. Nah, iya, oke. Ini jadi semangat barunya nih setelah menempuh pendidikan yang cukup panjang begitu ya Pak Dokter ya. Itu euforianya atau efek-efeknya itu dibawa ke Unrika lagi. Iya. Sebagai bentuk integrasi kita, loyalitas kita, kontribusi studi lanjut kita itu sebenarnya apa. Jadi kalau saya tidak memberikan sesuatu yang berbeda, artinya saya belum selesai kuliah.
Iya betul. Ini dukungan apa yayasan juga memang langsung turun tangan ya, yayasan, kemudian rektor, Bu Rektor mendukung penuh kegiatan ini ya. Iya, sangat mendukung. Bu Rektor, Pak Yayasan, seluruh wakil rektor, dan menurut saya tidak berlebihan kalau saya katakan seluruh dosen mendukung kegiatan ini. Terlibat aktif, apalagi mahasiswa tadi yang terlihat ya di dokumentasi, di semua kegiatan itu mereka betul-betul hadir gitu. Iya, itulah yang membuat kita juga semangat untuk berlari di jalan tanjakan yang terjal gitu. Jadi cocok ini ya, stepping stones to build strong foundation. Iya. Jadi apa agenda selanjutnya selain menyiapkan yang nanti 2024 ICMS, saya dengar-dengar, tapi untuk kegiatan kita yang lain Pak ya, Bapak juga dipersiapkan untuk satu prodi. Iya. Tapi nggak usah dipanjangin, kita sapa dulu dalam ICMS aja gitu Pak Dokter. Jadi untuk saat ini kami mengagendakan satu, melakukan rapat evaluasi dan dilanjutkan nanti melakukan rapat pembentukan panitia untuk ICMS 2024. Disiapkan awal-awal ya Pak? Iya, kami menyiapkan karena ICMS 2023 ini sangat misterius. Karena kita hanya punya waktu 1 bulan persiapan, dan ini semuanya adalah di luar, out of our mind. Tapi ini saya percaya bahwa best kan atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk ICMS 2024 kita berharap 5 bulan sebelum hari H kita sudah benar-benar mempersiapkan. Karena ada juga target yang disampaikan oleh Pak Yayasan. Jadi tidak hanya berorientasi pada pendidikan, tapi ini juga harus berorientasi pada aspek-aspek lain, di mana pelaksanaan ini mendorong terjadinya continuous improvement pada aspek lain, seperti itu. Agar semuanya terdampak gitu ya Pak Dokter ya. Oke deh, baik. Mungkin itu aja dulu ngobrol kita, kapan kita lanjutkan lagi. Baik sahabat Unrika, demikian obrolan kita tentang ICMS 2023. Mungkin ditunggu lagi untuk ICMS 2024-nya lagi. Mungkin terima kasih untuk semua sivitas akademika yang mensukseskan kegiatan ICMS 2023 dan pimpinan juga terutama begitu. Itu aja mungkin Pak Dokter. See you. Sehat selalu. Amin. Terima kasih. Sama-sama. Demikian sahabat Unrika, salam Unrika unggul, kreatif dan mandiri. Selamat berjumpa lagi.